Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Strongest Hunter ya guys ya. Nah, dan sebelum kita memulai videonya lebih jauh lagi, bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di part sebelumnya, Taekyung datang ke Wisteria King Pavilion untuk membela Hwoarang dari aksi keji Master Hwang Sekte Zongnang. Usai membuka semua bukti kejahatan Sekte Zongnang, tiba-tiba Master Hwang malah menyerang Taekyung dari titik buta dan mengejek Fire King sebagai masternya. Mendengar Master Hwang mau membalas dendam dengan meratakan klan Sorching yang kini tersisa 2 orang aja alias Taekyung dan juga Fire King, Taekyung gak bisa menahan diri lagi. Dia bersiap untuk menghajar Master Hwang dengan tombak andalannya yang udah dia pegang saat ini. Tanpa basa-basi, Master Hwang langsung mengerahkan skill besar Ultimate 36 Sword Teknik yang tebasan auranya melesat dengan secepat kilat dengan ganasnya ke arah Taekyung. Ngelihat itu, Taekyung mampu menangkisnya dengan sempurna dan cukup gampang sih kelihatannya menggunakan skill Fire Dragon Tail Swipe. Setelah Taekyung menerjang ke arah depan dengan kecepatan yang tinggi, melepaskan serangan kombinasi tombak yang membuat Master Hwang kesulitan menangkisnya, kesal dibuat terdesak oleh seorang bocah, Master Hwang akhirnya melepaskan counter ganas dari skill Tai Like Splitting Sword. Hebatnya, selain mampu menahan seluruh rentetan tusukan kilat dari si kakek dalam sekejap mata, Taekyung langsung membalaskannya dengan Heavenly Strike, sebuah hunjaman aura kaki naga yang memaksa Master Hwang menangkisnya dengan cukup kesulitan, bahkan sampai terhempas ke belakang. Setelah adu mekanik tingkat tinggi barusan yang menghempaskan debu kemana-mana, dalam benaknya Master Hwang bilang, "Aku udah menduganya, dia belum menembus level peak. Tapi kenapa? Kenapa aku kesulitan melawannya padahal aku berada di level transcendent? Ini gak mungkin," kata si kakek yang pundak kanannya tergores oleh tombak MC kita ya guys ya. Master Hwang kemudian nanya, "Hei bocah, sebenarnya siapa kau ini?" Sambil tersenyum, Taekyung ngejawab, "Kenapa kau masih bertanya ketika kau udah tahu jawabannya? Aku ini Jin Taekyung, pewaris ke-19 klan Sorching," teriak MC kita sambil melompat untuk melepaskan tusukan tombak api berikutnya. Serangan demi serangan antara kedua mereka berlangsung begitu sengit dan juga ganas. Adu mekanik level tinggi ini di mana lantai, tiang dan bahkan apapun sekitarnya pada tercincang semuanya akibat dahsyatnya benturan serangan mereka. Pada pertarungan yang sekilas terlihat seimbang ini, sebenarnya yang merasa sangat kewalahan terhadap serangan beruntun lawan adalah Master Hwang sendiri. Makanya si kakek mundur ke belakang secepat yang dia bisa sembari menebaskan aura pedangnya ke arah leher Taekyung. Memang Taekyung mampu menghindarinya dengan gampang, tapi aura tebasan itu memotong semua tiang rumah teh yang bisa membuatnya ambruk menimpa Taekyung di sana. Ngelihat itu, Taekyung mengaktifkan aura api di kedua kakinya termasuk di seluruh tubuh untuk kemudian mengerahkan teknik advance dari Blazing Fire Path. Berkat teknik tersebut, Taekyung mampu melewati atap rumah teh yang roboh dalam sekejap mata, bahkan melakukan dash dengan kecepatan gila ke arah Master Hwang yang membuat dia benar-benar kaget luar biasa. Ngelihat Taekyung mau mengerahkan serangan Divine Palm of Fire, si kakek yang terdesak parah terpaksa melepaskan Jade Cloud Heaven Hand of Power untuk menahannya. Sayang upayanya sedikit terlambat sehingga ledakan adu ki tersebut membuat si kakek merasakan luka internal sampai batuk-batuk darah. Gak terima dirinya kalah, si kakek langsung melepaskan ayunan pedang membabi buta. Tapi itu pun mampu Taekyung hindari dengan gampil. Kesal ngeliat itu, Master Hwang langsung mengaktifkan aura di tangan kirinya sembari bilang dengan lantang, "Gimana bisa kau?" Namun tiba-tiba nyala aura di tangan si kakek padam karena dipukul dengan sangat keras oleh Taekyung menggunakan batang tombaknya. Sontak mata dan mulut Master Hwang terbuka dengan lebar ngelihat itu karena dia gak punya lagi pertahanan untuk menangkis serangan Taekyung yang udah berada di depan matanya. Sambil men-charge aura api di tangan kirinya, Taekyung bilang sembari tersenyum dengan lebar, "Iya, ini karena aku lebih kuat darimu bodoh," kata Taekyung yang kemudian melepaskan Flame Extinguishing Divine Fist untuk menghantam ulu hati Master Hwang dengan begitu telaknya hingga membuat dia terpental jauh ke belakang sekaligus menjerit histeris kesakitan.
Berkat mengerahkan serangan barusan dalam pertarungan hidup dan mati, Taekyung pun mendapatkan pencerahan sehingga Blazing Fire Path miliknya naik ke penguasaan level ke-7. Setelahnya Taekyung berjalan melewati tangga yang rusak, dinding yang jebol parah, hingga akhirnya terlihat Master Huang yang bertekuk lutut di lantai, gak berhenti memuntahkan darah segarnya. Kepada si kakek yang sekarat, Taekyung pun bilang, tetaplah di bawah jika kau masih mau hidup pada sisa nyawamu yang pendek itu. Meski darah terus menetes dari mulutnya, si kakek yang keras kepala mencoba bangkit berdiri kembali sembari bilang dengan suara yang tersedak, aku adalah pendekar pedang terbaik, Zongnan. Taekyung gak menyangka si kakek ternyata masih punya banyak ki yang tersisa. Si kakek sendiri yang kembali mengerahkan aura pekat di tubuh dan pedangnya dan bilang dengan tegas, lihatlah baik-baik, ini akan menjadi pedang yang akan menghentikan napasmu. Tai Formless Sword. Tiba-tiba pedang si kakek menghilang dari tangannya dan sehingga menggores leher Taekyung dengan kecepatan yang tak kasat mata. Taekyung yang kaget merasakan luka di lehernya pun bilang dalam hati, apa? Aku gak bisa melihatnya. Nyatanya kini pedang si kakek menggores lengan kanan Taekyung yang membuat dia kembali kaget di sini. Ngeliat Taekyung mengayunkan tombaknya ke sana kemari seperti orang yang kebingungan, Master Huang pun bilang dalam hati, gak aku sangka aku harus menggunakan teknik terbaik yang kumiliki di sini. Dia membuatku sangat kesulitan melebihi ekspektasiku. Namun kemudian tiba-tiba mata si kakek malah terbuka dengan lebar karena ngelihat kini Taekyung mampu menghindari semua pedang tak terlihatnya itu. Sembari mengaktifkan aura api di tubuhnya, Taekyung pun teringat dengan nasihat Fire King saat berlatih dulu. Waktu itu masternya bilang, buka matamu lebar-lebar ketika berada di murim. Dengan begitu minimal kau nggak akan tewas tertusuk. Terus kalau aku mungkin akan mati juga gimana? Tanya Taekyung kepada Fire King yang kini dia terlihat sangat kelelahan melakukan latihan yang sangat berat. Fire King ngejawab, cabut matamu yang gak berguna dan gunakanlah pikiranmu. Ucapan nasihat itulah yang kini Taekyung gunakan untuk menghindari pedang tak kasat mata Master Huang. Ternyata pedang itu memang bergerak dengan sangat cepat, mengitari tubuh Taekyung dengan kecepatan yang luar biasa pula. Taekyung berterima kasih kepada ajaran Pak Tua karena dengan pikirannya dia bisa merasakan pergerakan pedang tak kasat mata mengarah ke wajahnya. Berhasil melacak pedang Master Huang yang menyerang tanpa ragu, Taekyung segera mengaktifkan Heavenly Strike untuk menghancurkan pedang itu sampai berkeping-keping. Spontan Master Huang berkeringat dingin ngelihat pedangnya dihancurkan seperti itu. Dan dia pun terengah-engah begitu ngelihat Taekyung udah berdiri dekat di hadapannya. Sambil menyiapkan bogen mentah dengan tangan kiri, Taekyung pun bilang dengan keras, kenapa kau menghina masterku kalau ujung-ujungnya malah kalah seperti ini? Hah? Kau benar-benar cari mati ya? Bak-buk! Gedebak! Rentetan tinju tanpa henti menghantamkan wajah si kakek sampai giginya copot kemana-mana. Taekyung benar-benar meninju wajah Master Huang tanpa ampun dan baru berhenti setelah si kakek tersungkur di lantai. Masih juga belum puas, Taekyung menyuruh Master Huang kembali duduk agar dia melanjutkan menghajarnya. Ngeliat tuh pasukan Zongnan yang kesal berusaha mendekati Taekyung untuk menghentikannya. Tapi upaya mereka langsung terhenti ketika baik Museong bersama dengan semua rekan Taekyung yang lain ikut menghadang mereka. Selagi pasukan Zongnan tertekan itulah Sopyeong maju ke depan untuk melakukan negosiasi. Sopyeong meminta Taekyung mengakhiri pertarungan yang sia-sia tersebut. Dia bahkan rela membungkukkan badannya di hadapan Taekyung sembari bilang, karena hasilnya udah jelas, aku dengan rendah hati meminta kepada sang pemenang untuk menunjukkan belas kasihan. Pastinya ada prajurit yang menolak ucapan Sopyeong tersebut karena menjatuhkan image dari sekte Zongnan yang agung. Tapi Sopyeong malah merespon dengan tegas, diam! Kalau kalian gak buta, kalian pasti udah melihatnya. Dan kalau kalian gak tuli, kalian pasti udah mendengarkannya. Kalian semua udah tahu gimana semua masalah ini dimulai, bukan? Merencanakan sesuatu yang buruk dari balik bayang-bayang untuk mengambil alih agen pengawal Dragon Peak. Itulah tindakan seorang ortodok yang bermartabat. Sekte kita udah kehilangan martabatnya, terlebih lagi di hadapan bukti yang udah sangat jelas ini. Master Huang bukan hanya gak mau mengakui kesalahannya, tapi bahkan dia juga mengayunkan pedangnya dengan niat membunuh. Itu artinya keyakinan terakhir dari sekte kita udah terputus. Siapa di antara kita yang masih berani bicara tentang harga diri sekarang? Apakah aku yang udah melupakan kewajibanku dan tenggelam dalam hawa nafsu? Atau
atau orang yang nggak mengakui kesalahan dirinya cuma karena ingin melindungi harga dirinya sendiri. Setidaknya untuk hari ini, kita bukanlah bagian dari sekte Zongnang yang agung, tegas Sopyung yang membuat seluruh pasukan Zongnang membeku kehilangan kata-kata. Setelah Sopyung kembali membukukan badan kepada Taekyung untuk meminta maaf secara bersungguh-sungguh sekali lagi agar Taekyung bersedia menunjukkan belas kasihan dan mengampuni Master Huang untuk sekali ini aja. Mendengarkan itu, Taekyung pun bersedia mengabaikan kesalahan si kakek kali ini. Tapi tetap aja dia menghajar Master Huang sekali lagi yang membuat Sopyung cuma bisa panik terdiam 1000 bahasa. Gak berselang lama, negosiasi pun terjadi antara Hwarang dan juga Master Huang dengan Taekyung sebagai penengahnya. Dalam negosiasi tersebut, Hwarang mengharapkan pembatalan kontrak dan hukuman dari sekte Zongnang atas insiden yang terjadi. Dengan sekte pengemis menyatukan dan merapikan semua informasi yang terkumpul, serta sekte Hao yang menggunakannya untuk menghitung kerusakan yang dialami oleh agensi pengawalan Dragon Big, pada akhirnya negosiasi berjalan dengan lancar berkat ancaman Taekyung terhadap Master Huang Bo-um. Master Huang dipaksa harus membayar uang ganti rugi sebesar 400.000 nyang perak seperti yang tertulis dalam surat perjanjian. Mendengar si kakek bilang kalau pihak agensi pengawalan adalah perampok, Hwarang pun bilang dengan tegas, "Kau baru aja menyebut kami perampok. Agensi kami cuma menuntut hak dengan adil. Kalau kau menolaknya, aku akan memberitahukan kepada seluruh dunia siapa perampok yang sebenarnya. Jika itu terjadi, kau pikir murid-murid dari sekte Zongnang akan berani menunjukkan wajah mereka di publik lagi? 33 orang udah meninggal cuma dalam satu misi pengawalan ini saja. Dan jika kami juga menghitung jumlah orang yang kehilangan nyawa akibat konspirasi sekte Zongnang selama 2 tahun terakhir ini, maka jumlahnya tak terhitung. Jangan berharap akan adanya keringanan sedikit pun. Dan juga setiap orang di agensi pengawalan Dragon Big termasuk juga aku gak akan pernah melupakan kejadian ini. Apa masih ada kata-kata terakhir pahlawan agung Huang Bo-um dari sekte Zongnang? Ucapan itu ibarat skakmat terakhir bagi Master Huang yang membuatnya gak bisa membantah apapun lagi. Akhirnya negosiasi itu pun ditutup dengan cap telapak tangan Master Huang pada surat perjanjian tersebut. Usai si kakek cabut dari ruangan negosiasi, tiba-tiba Hwarang malah menghunuskan pedangnya sembari bilang, "Sekarang tinggal satu hal lagi yang perlu diurus. Bukankah begitu, ketua pengawal Song?" kata Hwarang yang kemudian menodongkan pedangnya kepada Song Il-seom. Mendengar Song Il-seom menepis kalau dia nggak tahu apapun yang Hwarang bicarakan, Paman Hyo pun segera membentaknya, "Ketua pengawal Song, gak Song Il-seom. Jangan pura-pura bodoh. Di mana kau menyembunyikan ginseng salju 1000 tahunnya?" Sekali lagi, Song menjawab kalau dia nggak tahu apapun terkait hal tersebut. Ngelihat situasi yang memanas yang terjadi di depan mata, Taekyung pun bilang dalam hati, "Song Il-seom, berdasarkan pengalamanku, level dan kemampuan asli seseorang gak selalu setara. Tapi kalau dilihat dari cara dia berjalan atau pergerakan tangannya yang halus, orang itu memang bukan orang sembarangan. Dia pasti seorang pendekar pedang yang punya banyak pengalaman dan kemampuan martial art yang hebat." Sejujurnya aku ingin ikut campur sekarang juga, tapi ini adalah simpul yang harus dilepaskan oleh Ju Hwarang itu sendiri. Yang bisa kulakukan cuma mengawasinya dan bersiap untuk bergerak kapan saja, batin Taekyung sambil memegang gagang tombaknya dengan erat. Berhubung Song Il-seom tetap bilang kalau dia nggak tahu apapun tentang ginseng tersebut, Paman Hyo pun kini mau menghunuskan pedangnya. Tapi sebelum itu Hwarang pun bilang, "Tunggu Paman Hyo, aku mau menanyakan sesuatu. Aku menemukan banyak catatan yang menarik saat sedang mengatur data hari ini. Dalam 2 tahun terakhir, ketua pengawal Song udah memimpin 15 misi. 10 diantaranya gagal, dan setiap kali itu terjadi, agensi pengawal Dragon Big harus membayar denda yang sangat besar. Dan bukan hanya itu, saat meninjau kembali misi yang kau pimpin sendiri, aku menemukan banyak pola yang mencurigakan. Bisakah kau menjelaskannya?" Song Il-seom pun ngejawab, "Aku selalu berusaha semampuku, tapi aku tetap gagal. Hanya itu satu-satunya jawaban yang bisa kuberikan padamu, nona muda." "Itu masih belum cukup," jawab Hwarang yang kemudian melemparkan gulungan bambu ke hadapan Song Il-seom.
Si kawan itu pun segera mengecek sendiri gulungan bambu tersebut dan begitu mulai membaca isinya yang membuat semua orang Dragon Peak di sana merasa tegang, Song Il-seo malah tersenyum lebar dan dia bilang, "Hah, jadi begitu ya. Kukira kau cuma seorang anak-anak. Sepertinya aku udah meremehkanmu. Kau mampu menyadari hal aneh yang terjadi cuma dari catatan ini. Gak kusangka kau lebih pintar dari yang kubayangkan." Seketika Hwoarang mengerahkan aura di pedangnya sembari bilang, "Kalau begitu sekarang udah jelas. Meskipun kita gak sedarah, tapi aku selalu menganggapmu sebagai keluarga." Keluarga kah? Ya, waktu sekalipun bahkan bisa mengubah sungai dan juga gunung, apalagi manusia. Gak perlu ragu, jawab Song Il-seong sembari bangkit berdiri dari lantai. Seketika Hwoarang mengayunkan pedangnya yang membuat tangan seseorang menyemburkan darah dan menjatuhkan pedangnya ke lantai. Ternyata orang yang Hwoarang tebas itu adalah Paman Heo yang membuatnya kaget setengah mati. Kepada Paman Heo, Hwoarang pun nanya, kenapa dia tega mengkhianati agensi. 2 tahun yang lalu saat ayah Hwoarang jatuh sakit, tiba-tiba muncul dalam pikiran Paman Heo, berapa lama lagi agensi pengawal Dragon Peak bisa bertahan? Dia ragu apa iya Ju Hwoarang mampu memimpin agensi. Dia kesal musibah ayahnya Hwoarang jatuh sakit terjadi saat situasi finansial mereka udah memburuk. Bisa saja mereka menutup agensi, tapi gimana dengan semua orang yang ada di bawah mereka? Gimana denganku sendiri? Terus keluargaku? Aku udah mendedikasikan seluruh hidupku untuk agensi pengawal Dragon Peak. Tapi sekarang apa yang tersisa? Aku harus mengamankan bagianku dulu sebelum semuanya terlambat. Batin Paman Heo kala itu yang tiba-tiba merencanakan niat jelasnya. Makanya selama 2 tahun terakhir Paman Heo membocorkan banyak informasi mengenai barang bawaan ke Sekte Zongnang dan menerima hadiah. Sedangkan di dalam dia diam-diam menggelapkan uang dengan pura-pura melakukan kesalahan. Meski kemunculan Jin Taekyung mengubah banyak hal, tapi Paman Heo udah berhasil memperoleh kekayaan yang sangat besar. Sekalipun insiden dengan Master Huang sebelumnya mampu membuat agensi bangkit kembali, pastinya otoritas Paman Heo sebagai pemimpin bisa semakin meningkat. Jadinya itu bukanlah sesuatu yang buruk. Intinya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui bagi si paman. Awalnya Paman Heo mau melimpahkan segala kesalahan kepada Song Il-seong, membuatnya menjadi pengkhianat dan menghabisinya untuk menghilangkan semua bukti. Itulah rencana besar sang paman yang ternyata gagal total. Sambil meringis kesakitan akibat luka di bahunya, Paman Heo pun bilang dalam hati, Kenapa dia bisa tahu? Padahal aku udah memastikan semua bukti yang ada udah mengarah ke Song Il-seong. Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku mencoba menyangganya? Enggak. Hwoarang adalah tipe orang yang ketika dia udah mengayunkan pedangnya, itu artinya dia udah sangat yakin. Cuma ada satu cara untuk bertahan hidup di sini. Sontak Paman Heo bertekuk lutut di hadapan Hwoarang dan bilang dengan nada memelas, Aku udah melakukan kesalahan. Semuanya adalah ulahku. Kumon, ampuni aku. Sambil menggigit bibirnya sendiri, Hwoarang merespon, Paman, setidaknya berikanlah alibi. Kenapa kau melakukannya? Kenapa kau merasa bahwa kau gak punya pilihan lain? Paman Heo pun ngejawab, Aku malu mengakuinya, tapi aku pernah menerima suap. Setelah ayahmu tiba-tiba pingsan, Sekte Zongnang menggunakan itu sebagai alasan untuk mendekatiku. Dan aku takut akan ditinggalkan sendirian. Aku gak mau ninggalin tempat di mana aku udah mengabdikan seluruh hidupku. Dan aku percaya dengan janji Sekte Zongnang bahwa mereka gak akan menyakitiku. Aku memutuskan untuk membantu mereka sekali saja. Tapi kemudian aku sadar kalau ternyata aku udah melangkah ke rawa yang gak bisa aku hindari lagi. Apa itu semua benar? Tanya Hwoarang memastikan. Dengan wajah penuh air mata buayanya, Paman Heo merespon, Gimana bisa aku berbohong padamu? Tolong maafkan aku. Si paman berharap akting nangisnya itu akan meluluhkan hati Hwoarang. Tapi kemudian Hwoarang kembali nanya, Terus gimana caramu menukar ginseng 1000 tahun itu? Padahal item itu gak pernah jauh-jauh dariku. Si paman cerita, sewaktu mereka tiba di Xi'an, dia sengaja mencampurkan semacam obat ke seluruh makanan untuk anggota guild. Apalagi semua orang sedang kelelahan waktu itu. Jadinya dosis sedikit aja udah cukup untuk membuat semuanya tertidur. Jadi itu alasan kenapa kau berdiri di depan kamarku hari itu, kata Hwoarang yang akhirnya paham. Paman Heo mengaku dia harus hati-hati agar nggak membuat keributan sedikit pun ketika pergi. Karena ketua pengawal Song tetap terjaga meski udah terkena obat tersebut.
Mendengar itu, Song Il-seom pun bilang, "Oh gitu toh, aku heran kenapa aku sangat lelah di hari itu. Coba gunakan yang lebih bagus di lain kali. Meski aku nggak yakin sih kau akan punya waktu untuk lain kali." Spontan Paman Heo kembali panik dan dia bilang, tapi aku melakukan itu karena Pak Tua Hwang Bo mengancamku. Dia bilang dia akan menghabisiku dan seluruh keluargaku. Bahkan menjatuhkan agensi kita jika aku nggak mengganti ginseng salju 1000 tahun. Aku cuma ingin melindungi semuanya. Tapi Hwarang malah menanggapinya dengan tegas. Enggak. Pada akhirnya itu adalah pilihan yang kau buat sendiri secara sengaja. Paman, ayahku selalu bilang padaku bahwa setiap pilihan datang bersama dengan konsekuensi. Ngelihat Hwarang kembali mengerahkan aura pekatnya, si paman kembali memohon dengan sangat agar dia diberikan satu kesempatan terakhir. Aku adalah satu-satunya saudara sesumpah ayahmu sekaligus pamanku. Aku yakin ayahmu pasti akan mengampuniku, kata Paman Heo ngeluarin jurus lidah terakhirnya. Orang membenarkan dan menjawab, iya, ayahku mungkin akan mengampunimu. Tapi Paman Heo, enggak, kepala pengawal Heo Jun. Aku bukan Gentleman Sword Ju Jogun. Aku adalah Hidden Dagger Flower Ju Hwarang, kata Hwarang yang kemudian menebaskan pedangnya dengan satu gerakan mulus. Sehingga dalam sekejap kepala si paman terpenggal ke lantai. Nggak berselang lama, waktu pun berlalu dengan cepatnya. Hwarang mentraktir Taekyung dan semua rombongannya makan enak di restoran Xian, termasuk ketua pengawal Song Il-seom. Mendengarkan Song Il-seom bilang kalau 10 tahun terakhir ini dia merasa restoran Xian penuh dengan makanan yang terlalu asin, di mana asin dan pedas sangat membebani metabolisme tubuh. Taekyung pun menatapnya dalam-dalam sambil bilang dalam hati, karakternya sih aneh, tapi kayaknya dia bukan orang yang berbahaya. Ngelihat Taekyung sangat penasaran dengan identitasnya, Song Il-seom pun bilang, nggak ada yang spesial dengan aku. Kebetulan aja keluargaku punya hubungan dengan agensi pengawal Dragon Peak. Persisnya ayahku berhutang budi kepada agensi Dragon Peak. Boleh aku tahu siapa nama ayahmu? Tanya Hwarang penasaran. Song Pyo-san, jawab Song Il-seom yang membuat Hwarang kebingungan karena nggak pernah sekalipun mendengarnya. Menurut Il-seom itu hal yang wajar, secara kejadiannya hampir 50 tahun yang lalu. 50? Itu kan sewaktu terjadi perang besar antara pihak baik dan jahat, tanya Taekyung yang ikutan penasaran. Sambil ngeluarin sesuatu dari balik bajunya, Song Il-seom menanggapi, keluarga Jin dari Guangdong adalah klan yang musnah karena perang itu. Dengan bantuan escort King Ju Gongsan, satu-satunya orang yang selamat dari keluarga Jin Guangdong mewariskan nama keluarganya sendiri kepada seorang anak secara rahasia karena takut kepada martial artis murim yang serakah. Sontak Taekyung dan Hwarang terkejut luar biasa mendengarkan cerita itu, dan makin kaget lagi ketika ngeliat ternyata Song Il-seom ngeluarin All Jade Hair Stick dari tangannya. Gibang yang ikutan kaget pun bilang sambil mengunyah makanannya, keluarga Jin dari Guangdong. Masterku udah cerita soal 16.000 km misi pengawalan escort King. Terus ternyata kau anak dalam cerita itu. Sambil menepis jigongnya Gibang, Il-seom pun ngejawab, kau gak ngedengerin dengan benar ya? Anak itu adalah ayahku. Dan berhenti muncrat kemana-mana. Jigongmu bau tau kampret. Sebentar, ayahku pernah bilang padaku kalau kakekku terus penasaran dengan apa yang terjadi kepada keluarga Jin dari Guangdong sampai akhir. Tapi pada akhirnya dia gak pernah mengetahuinya, kata Hwarang memberikan informasi tersebut. Si Il-seom merespon, ya nenekku mengemban rasa penyesalan itu sampai ke liang lahatnya. Escort King mau agar dia tetap tinggal dan mengabaikan All Jade Hair Stick yang udah diterimanya sebagai pembayaran. Namun nenekku bilang kalau dia harus kabur dengan ayahku yang baru lahir tanpa meninggalkan sepucuk surat pun. Kalian mau tahu alasannya? Karena itu berbahaya. Martial art milik keluarga Jin Guangdong dirumorkan udah hilang terbakar api, tapi nggak ada yang benar-benar mempercayainya. Apalagi keserakahan nggak membeda-bedakan antara ortodok dan juga demonik. Di antara orang-orang yang mengincar puncak martial art milik keluarga Jin Guangdong, bahkan ada yang kemampuannya melebihi escort King, kata Il-seom yang membuat Hwarang merasa iba. Tapi Taekyung yang makin penasaran malah nanya, terus kalau martial art Jin Guangdong hilang, gimana kau bisa mencapai levelmu yang sekarang? Dari sanalah Song Il-seom mulai cerita panjang lebar tentang masa lalunya. Intinya Il-seom yang kehilangan kedua orang tuanya di usia 11 tahun dan terpaksa menjadi anak-anak pembawa pedang bagi seorang pengembara.
Selama menjadi pembawa pedang itulah, Il Seom kecil melihat langsung pertarungan nyata dari satu medan perang ke medan perang lainnya. Hingga suatu hari pengembara yang merekrutnya kabur tanpa dia akibat menghadapi musuh yang tangguh. Memang Il Seom kecil berhasil bertahan hidup karena sembunyi di antara tumpukan mayat yang kemudian menemukan kembali pengembara yang merekrutnya itu. Tapi si pengembara malah bicara omong kosong dengan menyalahkan Il Seom cuma membawa 2 pedang, alih-alih 3 pedang miliknya. Padahal yang kabur dari medan perang tanpa luka adalah si pengembara itu sendiri. Si pengembara bahkan menyuruhnya pergi kalau nggak mau mati. Nggak terima atas perlakuan tersebut, apalagi bertahun-tahun nggak dapat bayaran bawain pedang si pengembara itu. Il Seom yang kesal akhirnya menghunuskan pedangnya di hadapan pengembara itu. Duel pedang pun nggak terhindarkan, tapi Il Seom nggak merasa sulit mengalahkan si pengembara karena dia udah sering melihat pertarungan pedang setiap waktu. Aku menghindari serangannya 10 kali dan menusuknya sekali saja. Lalu si pengembara langsung tersungkur tewas. Begitulah cara aku mengambil pedang. Aku cuma belajar beberapa trik pedang dengan menghabisi orang lain, kata Il Seom tentang masa lalunya. Mendengarkan Il Seom bilang kalau dia melakukan itu di usia 13-an dalam menghadapi pengembara Red 3, jujur Taekyung kagum pada kemampuan Il Seom bisa mencapai level setinggi ini tanpa martial art keluarga. Taekyung yakin Song Il Seom memang mewarisi genetik dan talenta dari keluarga martial Jin Guangdong. Tiba-tiba Gibang kembali nanya ke Il Seom, "Bentar, apa kau jangan-jangan Soul Gazer?" Ya, orang-orang dulu memanggilku seperti itu 10 tahun yang lalu. Sontak Hwoarang kaget bukan main, karena setahu dia Soul Gazer adalah seorang pendekar yang memenangkan 100 pertarungan hidup mati. Il Seom merespon lebih tepatnya 102 pertarungan, tapi itu kebanyakan cuma dilebih-lebihkan sih. Jadi nggak perlu membahasnya juga. Bukankah ada 2 orang lain di sini yang lebih muda dan lebih berbakat dariku? Di saat Cheongpu ngebalas memuji kehebatan Il Seom, cuma Taekyung seorang yang bilang kalau dirinya lebih kuat dari Il Seom. Di ujung makan-makan mereka pun minum arak sepuasnya, sampai mabuk berat juga. Bahkan Il Seom sendiri udah ketiduran. Cuma Taekyung seorang yang sama sekali nggak mabuk karena dia punya ki internal untuk menguapkan arak yang masuk ke dalam tubuhnya. Taekyung yang merasa harus kembali fokus pada misi penyelamatan Fire King segera berdiri dari kursi untuk menyampaikan terima kasih atas jamuan dari Hwoarang sekaligus izin pamit. Tapi Hwoarang malah ngajak Taekyung jalan berdua sebentar dengan alasan kalau bunga di halaman sedang bermekaran. Selagi Gibang dan 2 rekan lainnya bersiap untuk kembali berangkat, Hwoarang memandu Taekyung ke halaman yang memang bunganya sedang indah-indahnya diterpa sinar lerembulan. Usai basa-basi sejenak untuk menghilangkan rasa canggung, tiba-tiba Hwoarang menyodorkan sebuah kotak berlapis kain kepada Taekyung. Belum juga Taekyung menebak isi kotak itu, si Hwoarang sendiri bilang kalau isinya adalah ginseng salju 100 tahun. Menurut Hwoarang, hadiah ini nggak seberapa jika dibandingkan apa yang udah Taekyung lakukan kepada agensinya. Tapi dia sangat berharap agar Taekyung mau menerimanya. Setelah menerima hadiah tersebut yang membuat Hwoarang tersenyum senang, Taekyung pun kembali jalan berdua dengan Hwoarang secara berdampingan. Dengan langkah yang hampir seirama, Hwoarang pun nanya ke Taekyung apa dia bisa menjadi pemimpin agensi yang baik. Jujur, dia sangat ketakutan. Dengan penuh bijaksana, Taekyung merespon, "Nggak masalah jika kau gagal melakukannya dengan baik. Lagi pula kau juga masih seorang manusia. Nggak apa-apa jika kau gagal ataupun nggak punya energi untuk melakukannya. Ikuti aja arusnya, sama seperti yang biasa kau lakukan. Selangkah demi selangkah, bukan dengan kecepatan orang lain, tapi dengan kecepatanmu sendiri. Bukankah itu udah cukup?" Sontak Hwoarang menjadi mewek mendengarkan kata-kata nasihat tersebut, atau mungkin malah makin jatuh cinta kepada MC kita Jin Taekyung ini ya guys ya. Tapi sebelum romansa menghilangkan fokusnya, Taekyung bersama dengan 3 rekan gilanya segera cabut dari Xi'an demi menyelamatkan Fire King. Dalam perjalanan mereka, Gibang sempat menggoda Taekyung kalau dia ngelihat mata Nona Hwoarang membengkak tadinya. "Apa kau membuatnya menangis?" tanya Gibang, yang membuat Taekyung heran. Kenapa si pengemis ini matanya terkadang terlalu tajam dah. Mendengar Muji nanya apa kotak yang Taekyung pegang, meski waktu itu Hwoarang bilang isinya adalah ginseng 100 tahun, Taekyung sebenarnya tahu kalau itu cuma bohongan. Dia benar-benar payah dalam berbohong. Ya, dia terlalu baik sih, batin Taekyung sambil ngebayangin Hwoarang. Makanya Taekyung mau bilang ke semuanya isinya adalah ginseng 1000 tahun. Sebuah ucapan singkat yang membuat rekan MC kita nggak bisa menahan rasa terkejut mereka sepanjang perjalanan di malam itu.
Yuk kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Keseruan apalagi yang akan menanti pertarungan dan ke perjalanan Taekyung nantinya kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Nantikan terus videonya dan jangan lupa tekan like dan juga share-nya kalau teman-teman suka dengan video ini. Dan ada juga link traktirin kopi di deskripsi di bawah. Oke lah, kita akan bertemu di video selanjutnya. Bye bye.